warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Karomah Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Berikut akan dikisahkan Nyai Hajah Glomroh. Namun sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Karomah Kiai, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Figur pondok pesantren memang kebanyakan lebih menyorot pada sosok Kiai. Namun bukan berarti tidak ada peran atau pengaruh dari sosok Bu Nyai. Di balik kurang lebih 43.600.000 santri yang tengah menimba ilmu di pondok pesantren Lirboyo Kediri, ada jasa seorang perempuan yang sangat berpengaruh bagi cikal bakal berdiri dan berkembangnya pondok pesantren ini. Perjuangan Nyai Hajah Glomroh sebagai seorang istri dari pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri patut kita contoh dan apresiasi. Beliau mengerahkan segala upayanya untuk bersama-sama sang suami Kiai Haji Abdul Karim mengembangkan pondok pesantren yang memiliki pengaruh sangat penting dalam menyebarkan pokok-pokok ajaran Islam. Di tanah yang terkenal angker itu, tanah Lirboyo Kediri, Desa Lirboyo terkenal sangat angker, bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga makhluk halus. Konon di desa ini dulunya yang menghuni banyak dari para perampok, pembunuh dan jin-jin. Pada saat awal tanah ini dibeli oleh Kiai Soleh, mertua dari Kiai Haji Abdul Karim. Dikumandangkanlah adzan di atas tanah itu. Sungguh menakjubkan. Malam harinya penduduk Lirboyo tidak bisa tidur. Mereka mendengar kegaduhan para makhluk halus yang lari tunggang langgang. Nyai Hajah Glomroh merupakan anak dari Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Kiai Haji Soleh adalah salah satu tokoh ulama di Kediri yang mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan pondok pesantren di Kediri. Karena keturunan beliau banyak yang menjadi pengasuh atau menikah dengan orang-orang alim di Kediri. Beberapa pondok pesantren di Kediri yang masih ada hubungannya dengan Kiai Haji Soleh ialah Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Kedunglo, Pondok Pesantren Jampes, Pondok Pesantren Batokan dan Pondok Pesantren Mojo. Kegigihan Nyai Hajah Glomroh untuk mengembangkan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, salah satunya terekam dalam buku Pesantren Lirboyo, Sejarah, Peristiwa, Fenomena dan Legenda. Di dalamnya tercantum juga kesaksian-kesaksian dari beberapa tokoh agama yang menyebutkan bagaimana kehebatan Nyai Hajah Glomroh. Sosok tangguh, tegas, cerdas dan penyayang. Kesaksian Nyai Hajah Fatimah, sebagai cucu dari Nyai Hajah Glomroh mengisahkan bahwa Nyai Glomroh merupakan perempuan yang keras dan tegas. Namun walaupun tegas, Nyai Glomroh sangat menghormati dan menyayangi Kiai Haji Abdul Karim. Bahkan saking sayangnya, Nyai Glomroh melarang Kiai Haji Abdul Karim untuk bekerja, dan hanya menyuruhnya fokus mengaji dan ibadah saja. Selain memiliki sifat tegas, Nyai Glomroh juga memiliki ketelatenan dan kecerdasan dalam memprediksi hewan ternak. Suatu ketika Nyai Glomroh pernah membeli sapi di Pasar Pahing Kediri, dengan dibantu oleh seorang yang bernama Mbah Kamidi. Sambil mengurut-urut punggung sapi itu, Nyai Glomroh berkata kepada Mbah Kamidi, "Iki bakale anake akeh, tuku iki ae." Artinya, hewan ini nantinya akan beranak banyak, beli yang ini saja. Ternyata apa yang Nyai Glomroh katakan terbukti. Setelah berhasil memeliharanya sampai melahirkan, hewan itu memiliki banyak anak. Hewan-hewan yang banyak itu, bukan semata-mata beliau miliki untuk menumpuk kekayaan, melainkan untuk dibuat jamuan ketika kedatangan tamu-tamu dari luar kota. Sebagai sosok istri yang sangat menyayangi dan memuliakan suami ini, juga disaksikan oleh Nyai Hajah Aisyah seorang pengasuh pondok pesantren Riyadus Sholihin, Turus, Gurah, Kediri. Ketika itu Kiai Haji Abdul Karim ingin berangkat ke sawah sekedar memantau perkembangannya, namun oleh Nyai Glomroh dilarang dengan berkata, "Boten sah, mangkeh lek ngaji ben gak ngantuk, mesake santrine." Artinya, tidak usah, supaya saat mengaji tidak mengantuk kasihan para santri. Perempuan yang kuat dan pekerja keras. Sifat-sifat maskulin seperti kuat, berani, tegas, mandiri dan lain sebagainya, atau feminim seperti lembut, sabar, manja dan lain sebagainya, bisa saja laki-laki maupun perempuan memilikinya. Karena sifat-sifat tersebut dapat berubah-ubah yang muncul oleh bentukan sosial. Nyai Glomroh adalah salah satunya, orang lain tahu bahwa beliau adalah perempuan yang memiliki kekuatan luar biasa. Kesaksian ini disampaikan oleh Kiai Haji Ahmadi Ngadiluih,
seorang alumni senior dan juga mantan Rois Syuriah PCNU Kediri. Ketika hujan turun, beliau sedang menjemur banyak gabah-gabah di halaman rumah. Nyai Dlomroh meminta bantuan dengan salah seorang kiai bernama Kiai Hafidz. Betapa terkejutnya Kiai Hafidz ketika melihat Nyai Dlomroh sedang melempar karung-karung gabah hanya dengan tangan kirinya. Nyai Hajah Aisyah juga mengatakan bahwa Nyai Dlomroh sebenarnya memiliki kesaktian yang tidak pernah beliau tampakkan. Menurut Nyai Aisyah, Nyai Dlomroh mampu membengkokkan besi hanya dengan tangan kosong. Mirip pada sosok Sayyidah Khadijah. Sosok Nyai Dlomroh mirip dengan sosok Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah mengetahui bahwa Sayyidah Khadijah sebagai perempuan yang mampu membantu suami dalam hal ekonomi. Terlebih ekonomi itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangganya, namun juga untuk kebutuhan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar kaya yang memiliki banyak usaha. Nyai Dlomroh juga memiliki peran yang bisa kita katakan serupa dengan Sayyidah Khadijah. Karena Nyai Dlomroh juga turut memberikan upayanya dalam hal ekonomi. Nyai Dlomroh merupakan perempuan yang terampil dan giat bekerja. Sampai-sampai beliau dari hasil kerjanya itu cukup untuk membeli sawah. Awal mula usaha beliau ialah mengembangkan usaha medel atau mewarnai kain. Kemudian beberapa tahun berkeluarga, beliau memulai usaha dengan membuka warung yang menyediakan kopi. Selain itu, tiap pagi beliau juga sering menghadang tukang kayu bakar untuk membelinya, yang kemudian beliau jual kembali. Kurang lebih demikian sosok Nyai Dlomroh yang orang mengenalnya sebagai perempuan yang telaten dan ulet di segala hal. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sifat maskulin dan feminin bukanlah kodrat khusus yang ada pada satu gender saja, melainkan Allah anugerahkan pada keduanya, yang mampu berada dan berubah sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan dalam rumah tangga, tidak ada kewajiban untuk memiliki peran khusus. Tergantung bagaimana kesepakatan pasangan suami istri. Demikianlah tadi, kisah biografi yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Semoga ibaroh dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi hembusan setiap nafas kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.